kebenaran firman. Biarlah firman itu boleh kami mengerti dan kami boleh menjalankan kehendak-Mu sesuai kebenaran firman. Engkau memberkati dari persiapan dan hamba-Mu yang tidak sempurna, Engkau jadikan sempurna adanya. Biarlah nama Tuhan saja ditinggikan dan dipermuliakan, dan hamba-Mu biarlah yang paling di belakang. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kalau puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali pada hari ini. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Firman Tuhan saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, lenyalah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Saudaraku, firman Tuhan pada hari ini yang beri tema kita yaitu surga milik orang percaya yang melakukan kehendaknya. Jadi yang pertama pelajaran yang kita dapat kita lihat di dalam ayat 22 dikatakan banyak orang berseru tapi tidak masuk surga. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bukan hanya berseru-seru dapat diselamatkan, atau dengan melayani dengan tidak dengan sungguh-sungguh sehingga menyebabkan orang yang berseru-seru kepada Tuhan itu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Tuhan menghendaki setiap orang yang melayani dan percaya kepada Kristus harus menyerahkan hidupnya 100% kepada Tuhan. Tuhan Yesus menghendaki kita semua supaya dapat melayani dengan hati yang total kepadanya. Tuhan tidak menganggap keberhasilan dalam kehidupan kita dalam melayani merupakan standar bahwa hubungan kita itu akan baik sehingga Tuhan memasukkan kita ke surga. Tetapi Tuhan mau melihat hati kita dengan kesungguhan hati, sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, supaya kita itu mau melayani Tuhan dengan keadaan yang totalitas dalam kehidupan kita, supaya kita ini menjadi orang yang diperkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan bukan hanya kita berseru, Tuhan tidak menerima apa yang kita lakukan, tetapi kita mau berusaha untuk serius dalam setiap pelayanan. Kita berusaha serius untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena itu adalah kehendak Tuhan. Jangan sampai Tuhan mengatakan ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, ternyata Tuhan tidak mau menerima doa kita, Tuhan tidak mau menerima seruan kita, dan itu celaka bagi kita. Oleh sebab itu, baiklah kita bisa mengoreksi diri kita, tidak perlu mendengar apa kata orang. Kalau kita terlalu banyak mendengar kata orang, maka kita juga akan menjadi ragu
untuk mengikut Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Saudaraku, yang kedua katakan banyak orang yang tidak dikenal oleh Kristus. Ayat 23 di sana bahwa peringatan ini ditujukan terutama kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pendeta-pendeta, pemberita Injil yang melayani penginjilan dan memberitakannya firman Tuhan, bahkan sampai mengadakan mujizat dengan pengusiran setan yang luar biasa. Tetapi tidak memiliki iman keselamatan di dalam dirinya. Bahkan iman keselamatan itu tidak ada di dalam hidupnya. Kok bisa terjadi seperti itu? Banyak hal yang melatar belakangi mengapa hamba-hamba Tuhan, mengapa pemberita-pemberita Injil itu ada yang ditolak oleh Tuhan ketika pada akhirnya untuk seharusnya masuk di dalam kerajaan surga itu. Oleh karena apa? Salah di dalam pelayanannya, motivasinya itu sangat berbeda. Harusnya memuji Tuhan, tetapi sekarang memuji dirinya sendiri. Harusnya nama Tuhan yang diperbesar, tapi namanya diri sendiri yang harus diperbesar. Harusnya itu Tuhan itu yang dipermuliakan, tetapi dirinya sendiri yang dipermuliakan. Saudara ingat ini menurut firman Tuhan 2 Korintus 11 ayat 14 sampai 15 dikatakan bahwa itu yang semangatnya luar biasa, bahkan pelayanan yang menggebu-gebu, bahkan semua itu seakan-akan luar biasa di mata manusia. Tetapi Tuhan bukankah melihat hati kita? Dan ketika hal yang terjadi seperti itu, Tuhan memberikan peringatan kepada kita bahwa nanti akan muncul guru-guru palsu, nanti akan muncul pendeta-pendeta palsu, nanti akan muncul penginjil-penginjil palsu yang memberitakan Injil tetapi untuk kemuliaan dirinya sendiri, yang seharusnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka otomatis tidak dikenal oleh Tuhan. Pada waktu akhirnya nanti Tuhan menolak semua orang yang tidak jujur di hadapan Tuhan, semua orang yang tidak memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan menolak dengan keras, aku tidak mengenal menyala di hadapanku. Waduh, ini sungguh mengerikan. Oleh sebab itu kita mau serius dalam pelayanan, kita mau teliti juga dalam kehidupan kita. Kita juga mau memperhatikan di sekitar kita, apakah pengajaran-pengajaran yang kita terima itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus menolaknya dengan tegas. Karena itu lebih baik kita putus hubungan dengan orang-orang yang tidak mentaati firman Tuhan daripada kita tidak masuk di dalam kerajaan surga. Saudaraku sekalian, firman Tuhan yang ketika yang terakhir ini disebutkan bahwa orang yang masuk dalam kerajaan surga itu adalah orang yang melakukan kehendaknya. Dikatakan dalam ayat 21 itu, yaitu kehendak Tuhan itu harus kita lakukan supaya kita bisa masuk di dalam kerajaan Tuhan. Dan kita melakukan kehendak Tuhan itu salah satunya adalah ketaatan untuk mentaati semua firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, dan kita bisa sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Saudaraku, hari-hari ini kalau sudah mendengar berita-berita itu sangat menakutkan, ya, kematian di seluruh dunia ini terus terjadi. Di Indonesia juga terjadi oleh karena pandemi. Belum ada banjir, ada gempa bumi, ada kecelakaan-kecelakaan yang terus kita dengar. Tapi saudara, mari kita, situasi itu bukan hanya menakutkan kita, tetapi peristiwa-peristiwa itu justru harus mengingatkan kita supaya kita lebih sungguh-sungguh
lagi untuk memuliakan, memuji Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh lagi bahwa ini adalah tanda-tanda yang sudah lama yang diberikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus itu akan datang kedua kalinya. Banyak orang mengatakan di luar itu, jangan tunggu, Yesus tidak akan datang. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan kita harus dengan sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, karena Yesus itu benar-benar akan datang ke dunia ini. Dengan pertama adalah membangkitkan orang-orang mati, yang kedua mengangkat orang-orang benar untuk masuk di dalam pesta anak domba. Wah, ini luar biasa yang sedang ditunggu-tunggu oleh anak-anak Tuhan, tapi tanda-tandanya sudah semakin jelas. Ya, saudaraku, sekarang kita dapat melakukan kehendak Tuhan itu dengan menyatakan hidup kita dengan berdasarkan firman Tuhan, dengan kebenaran dari firman Tuhan, dan kita harus sungguh-sungguh melakukan kebenaran ini. Mungkin bagi kita dikatakan, wah lucu nih, masa zaman yang seperti ini masih juga mau percayai tahayul, masa mau percayai cerita 2000 tahun yang lalu. Tapi saudara, bagi kita ini justru kebenaran firman Tuhan yang sudah lama diberitakan kepada kita. Dalam Efesus 2 ayat 5 sampai 6, saya membacakan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi saudaraku sekalian, mengapa kita harus sanksi? Tetaplah kita menjalankan firman Tuhan, tetaplah kita berusaha sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan mengatakan kepada kita, meskipun kita sudah melakukan kebaikan, sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Dia menyertai kita supaya kita ini bisa hidup bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat kita jauh dari Tuhan, tapi oleh karena kasih karunia Yesus itu telah menarik kita supaya kita dekat kepada Allah, supaya kita dekat kepada Dia, sehingga Kristus itu juga lah yang telah membangkitkan kita dari masa lalu itu untuk menerima hidup yang baru, dan sehingga kita memberikan tempat yang baik, yaitu dalam hati kita, sehingga kita dibawa oleh Tuhan bersama-sama dengan Yesus itu di dalam kerajaan surga. Haleluya, puji Tuhan. Inilah yang kita tunggu-tunggu, inilah yang kita nanti-nantikan. Memang kita mau masuk di dalam surga sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku sekalian, masih kita berseru kepada Tuhan, biarlah situasi yang kita hadapi itu dengan pergumulan hidup kita yang tidak sedikit, bahkan kita setiap hari merasa pas-pas apa yang terjadi berikutnya, tapi bersama dengan Yesus kita akan melewati masalah ini dengan baik. Bersama dengan Yesus kita akan menyelesaikan tugas-tugas kita. Bersama dengan Yesus kita mau melakukan kehendak Tuhan, sehingga pada waktunya kehendak Tuhan kita boleh masuk bersama-sama di surga, memuji dan memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya demikianlah firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menghibur kita, meneguhkan kita, supaya kita mau mendengarkan firman Tuhan dan sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan dan melakukan kehendak-Nya dengan taat dan setia. Maka itu adalah jaminan bagi kita supaya kita bersama-sama dengan Kristus untuk masuk di dalam kerajaan surga. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan biar memberikan kita untuk tetap